mendengarkan sabda Tuhan yang mengarahkan pada pribadi kanak-kanak Yesus yang lain di Parungan yang membawa sukacita bagi dunia. Juga hadir Maria dan Yosef yang menjaga Yesus di masa kecil untuk menebus dosa manusia. Mari kita siapkan hati kita dengan mengalami hadiah dengan bertobat. Saya mengaku pada Yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan kata-kata, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa. Saya mohon pada Santa Maria, pada Bapa dan Roh Kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Dalam kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan di bumi kepada orang yang berkenan pada kami memuji kita, kami meluruhkan kita, kami mengenal kita. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang kekal. Ya Tuhan Allah dan Kami, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, manusia dengan martabat yang luhur, dan secara mengagumkan lagi Engkau membaharuinya. Kami mohon perkenankan kami ikut setara keilahian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang dimaklumkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang.
Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang dijemputnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat kematian, kelahiran kembali, dan berkat pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Gembala pergilah ke Bethlehem melihat mencari siapa? Yang lahir di palungan. Yang lahir di palungan siapa? Allah Putra. Ini misteri inkarnasi. Allah yang menjadi manusia. Tadi siang saya dengan keluarga. Yang disalib, yang menderita, Bapak disalib itu dia yang lahir di palungan. Belum selesai. Lahirnya soal bukan di puskesmas atau rumah sakit mewah, tidak. Rumah orang di Bethlehem tutup semua. Lalu lahirnya di palungan. Lalu menderita sengsara, Bapak disalib, akhirnya bagi mulia dan naik ke surga, duduk di sisi kanan. Sebagai orang Kristen kita yakin Allah kita mau menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Maka tadi gembala-gembala bergegas, marilah kita pergi ke Bethlehem. Kita juga diundang. Jadi temanya tahun ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, apa yang dikabarkan malaikat Tuhan itu benar. Maka Natal menjadi peristiwa iman bagi kita untuk bergegas, untuk pergi melihat realitas hidup bahwa Yesus sungguh lahir untuk menebus dosa kita, membawa damai, membawa keselamatan. Walaupun di dunia, minta maaf, sempat ditolak, kan? Ya, Maria dan Yusuf mengetuk berapa pintu umat pacar itu, tidak ada tempat, tutup. Aduh, lagi malam-malam. Itu pasti kita sekarang ini mau minggu-minggu. Dok, saya minggu-minggu muacak, minggu. Tapi mas sekarang mulai kaya. Ya. Amin. Pada hari Natal kita dalam pengertian kita berlutut pada kalimat ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia, kita berlutut di sana. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Dia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, dalam dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sejagat dengan Bapa.
segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus yang menderita sampai Bapa dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali yang mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, yang Tuhan yang menghidupkan, yang berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perang-perangan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Aku mengaku satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan para mati dan hidup yang akhirat. Doa. Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra dan putrinya yang berkasih. Mari kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung itu. Bagi gereja Allah, semoga Bapa perbarui semangat gerejanya dalam menghayati tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di dalam hati iman dan masyarakat di sekitarnya. Marilah kita mohon.
Adalah saudara-saudara supaya persembahan dengan persembahan berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Yang pada keselamatan kita serta seluruh manusia. Ya, berkenanlah menerima persembahan yang kami wujudkan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang amat suci ini kami menjadi serupa dengan Kristus, dan dalam Dia kami bersatu dengan Dikau, dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengharapkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dari manapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mandat kemuliaan bagimu dengan tanti-untinya bernyanyi. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar baik kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Jika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara adalah, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah berjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, piala perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, kami minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami keluarga pelayan mengharap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, semua uskup dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami.
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus juga telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperlukan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Berikan damai Natal kepada saudara-saudari di kanan kita. Berbahagia kita yang diundang ke perjalanannya. Tuhan, saya yang pantas telah datang pada saya, tetapi segala cacat maka saya angkat.
juru selamat dunia. Semoga Dia yang telah menjadikan kami anak-anak Allah juga memberi kami hidup abadi, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita dengarkan pengumuman dan sama-sama. Selamat malam Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman untuk malam hari ini. Gila-gila ya. Nanti anak-anak setelah misa, anak biak ya, dapat hadiah. Kemudian setelah misa juga ada sahabat malam untuk selanjutnya sambutan ketua stasi, nanti juga sambutan ketua lingkungan Matius dan Petrus, karena tujuannya adalah Petrus dan Matius. Terima kasih. Pertama sambutan ketua stasi Matius. Selamat malam Bapak Ibu. Pada yang terhormat Romo Budi yang telah memimpin misa Natal pada malam hari ini, dan terima kasih kepada suster para tamu undangan dari lingkungan Petrus, lingkungan Matius, Thomas, Tas Sekar, Jatirejo, dan seluruh umat yang hadir di stasiun Pacar untuk menghadiri acara Natal pada malam hari ini. Dan juga kami berterima kasih kepada Pak David yang selalu mendukung for kami dengan meriah. Terima kasih banyak. Dan saat yang penuh sukacita ini, mari kita bersama-sama merayakan kelahiran Yesus Kristus yang membawa damai dan kasih kepada dunia. Natal adalah untuk menerangi kasih Allah yang begitu besar, yang mengutus anaknya dunia untuk menyelamatkan kita. Semoga semangat Natal membawa kepindahan dan kedamaian kepada kita semua. Mari kita saling berbagi kasih, pengampunan dan kebaikan, sehingga kehangatan Natal pada malam hari ini bisa dapat terasa di antara kita. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah membantu pembangunan gereja stasi Agus Pacar ini, baik dalam segi materi, tenaga maupun pikiran, dan kami tidak bisa membalas apa-apa, tapi Tuhan yang membalas. Saya mewakili Rumah Stasi Pacar juga berkata kami yang tidak berkenan kepada Ibu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga kami berterima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan tempat atau menu-menu yang sudah disediakan. Dan sebelum saya akhiri, saya ada pantun yang saya belum sebut
dari mana makin digunakan. Terima kasih kedatangannya dan kelurahan Bakar. Terima kasih. Ada gagal di atas perahu. Perahu besar mendarat tumbuh. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga ceria dan sukses selalu. Salam dan berkah. Dari sini mewakili lingkungan Matius. Petrus, nanti siapa yang mewakili maupun terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Romo Budi, yang terhormat semua umat yang ada di sini, yang hadir di sini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih rahmat Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul bersama di sini untuk menghadiri misa Natal di stasi Yakobus Pacar. Dengan cuaca yang terang pada hari ini, tidak hujan, puji syukur, terima kasih Tuhan. Saya mewakili umat lingkungan Santo Matius mengucapkan terima kasih karena pada malam hari ini kami boleh mengikuti misa di stasi Yakobus Pacar ini. Semoga dari Natal malam ini melimpah menjadikan berkat bagi kita semua. Kita selalu sehat diberkati Tuhan. Amin. Tanaman padi di tangan petani. Dia memilih setumpuk jerami. Selamat Natal umat Kristiani. Semoga kedamaian selalu bersemi. Amin. terakhir dari lingkungan Petrus apa yang mewakili pertama-tama yang saya ucapkan luar biasa. Jadi kalau tadi saya itu secara global paling tidak minimal 200 peserta yang ada di sini. Ini luar biasa. Minimal. Terima kasih Romo Budi, dan marilah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih atas berkat dan rahmat yang telah kita terima dari Tuhan Yesus sendiri. Dan saya melihat kemarin saya derek ke Romo Warno, sungguh-sungguh sangat kompak lingkungan Santo Yakobus ini, stasi Pacar ini luar biasa. Jadi satu dengan yang lain saling mendukung. Mudah-mudahan ini terus satu dengan yang lain saling mengisi, saling mendukung. Dan saya melihat bahwa pembangunan ini juga cepat selesai karena kebersamaan saudara-saudariku di lingkungan Santo Yakobus Pacar. Jadi ibaratnya saudara-saudara di lingkungan Pacar ini, sekali aku berdiri, aku harus berarti. Sekali aku berada, aku harus berguna. Karena kalau aku berada tidak berguna, berarti saya kalah sama kuda. Kalau aku berdiri tidak berarti aku kalah sama sapi. Padahal kuda dan sapi untuk mengolah ibu pertiwi. Kayaknya pakai pantun dong.
karena di sini daerahnya daerah nelayan dan banyak di dekat laut itu banyak perahu. Nah ini naik perahu sambil bersiul-siul. Thank you, I love you full. Yang umur jangan lupa foto bersama Romo, tetapi sambutan Romo dan Bisa untuk lingkungan stasi. Lingkungan apa stasi? Jangan. Kalau ada dari pola menit. Jadi stasi sebenarnya. Stasi pacar, semoga jaya selalu. Terus tadi ya sambutan dari lingkungan terdekat ya, Matius maupun Petrus. Terdekat kan? Matius. Mas. Tetangga dekat yang mendukung, bagus ini. Umurnya juga baik, saya kira terkenal umurnya dari stasi pacar, luar biasa. Karena bagi paroki Santo Petrus Paulus Rembang, saya sebagai pastor dan di Petrus Paulus Rembang bangga dengan lingkungan dengan stasi pacar. Tepuk tangan untuk semoga sinar wajahnya bukan hanya diungkapkan dalam lantai gereja, tapi juga dalam hidup menggereja. Amin. Mari kita bagi berdiri mengucapkan Tuhan. Tuhan bersamamu. Sekalian keluarga kita diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara, pergilah misa sudah selesai.